Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini seperti biasa nih akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Global Digital Niaga Tbk dengan kode sahamnya BELI, atau biasa juga emiten ini dikenal dengan Blibli Tiket. Company profile-nya kita lihat dulu. Jadi perseroan ini merupakan perintis ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang dilakukan melalui omnichannel, berfokus pada institusi dan konsumen kalangan kelas menengah dan atas yang terkoneksi secara digital di seluruh Indonesia. Kemudian juga perseroan ini didirikan tahun 2011, di mana mengoperasikan platform B2C, Business to Consumer, Blibli.com, yang saat ini menawarkan serangkaian produk dan jasa pihak pertama yang dibeli secara grosir dan dijual secara retail kepada konsumen. Pertanggal 31 Desember 2021, Blibli.com menduduki peringkat nomor 1 dalam kategori makanan segar dan 1P Consumer Electronics dalam Omnichannel B2C, dan peringkat nomor 2 dalam otomotif dan B2B berdasar penjualan Omnichannel di antara pelaku e-commerce terkemuka di Indonesia. Untuk segmen bisnisnya, yang pertama itu ada retail 1P, di mana platform business to consumer atau B2C perseroan untuk produk dan jasa 1P termasuk di Blibli.com. Retail 3P, ini platform B2C perseroan untuk produk dan jasa 3P termasuk di Blibli.com dan Tiket.com. Kemudian ada institusi, ini platform B2B perseroan untuk produk dan jasa 1P dan 3P bagi institusi publik dan swasta di seluruh Indonesia termasuk melalui Blibli.com. Kemudian yang keempat ini ada toko fisik, di mana pertanggal 31 Desember 2021 platform toko fisik perseroan mengoperasikan 52 experience stores bagi mitra bermerek termasuk Samsung, Vivo, dan Oppo, di samping 70 supermarket barang kebutuhan sehari-hari yang dioperasikan oleh anak perusahaan yaitu Range Market yang telah meningkat menjadi 133 gerai yang terdiri dari 64 experience stores dan 69 supermarket grocery per tanggal 31 Maret 2022. Nah, untuk struktur IPO-nya, jadi Blibli ini memberikan atau mengasih nih jumlah saham IPO kali ini sebesar 17.271.205.900 lembar, atau persentase IPO-nya itu 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan nilai nominalnya Rp250 per lembar. Harga penawaran itu di kisaran Rp410 hingga Rp460 per lembar, di mana nilai IPO yang akan didapatkan oleh Blibli ini maksimal sebanyak Rp8.174.754.714.000. Adapun penjamin emisinya ini ada dua, pertama PT BCA Sekuritas dan PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Nah, di sini juga bisa dilihat mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang saham baik sebelum dan sesudah IPO. Nah, selain IPO tadi, ini juga ada Employee Stock Allocation dan MESOP. Jadi sehubungan dengan penawaran umum saham perdana nih, perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 55 juta saham atau sekitar 0,31% dari saham yang ditawarkan pada saat penawaran umum saham perdana untuk program alokasi saham kepada karyawan atau Employee Stock Allocation pada harga penawaran. Kemudian yang kedua, berdasarkan notulen berita acara RUPSLB perseroan terbatas tanggal 28 Oktober 2021, jadi para pemegang saham perseroan ini setuju antara lain pelaksanaan Management and Employee Stock Option Plan atau MESOP, di mana perseroan ini akan mengalokasikan hak opsi kepada manajemen dan karyawan yang dapat dilaksanakan menjadi sebanyak-banyaknya 3.656.600.000 saham atau sebesar 2,99% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum saham perdana, pelaksanaan ESA, dan pelaksanaan MESOP. Untuk jadwal IPO-nya, jadi masa penawaran awal itu di 17 hingga 24 Oktober 2022, tanggal efektifnya 28 Oktober 2022, masa penawaran umum 1 hingga 3 November 2022, tanggal penjatahan di 3 November 2022, tanggal distribusi saham 4 November 2022, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia itu 7 November 2022.
Dana hasil IPO-nya ini antara lain 5,5 triliun rupiah akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran seluruh saldo utang fasilitas perbankan. Kemudian sisa dananya akan digunakan oleh perseroan dan entitas anak sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha utama dan pengembangan usaha perseroan. Nah, kekuatan perseroan itu antara lain kehadiran yang kuat di segmen konsumen yang besar, bermarginal tinggi dan pertumbuhan pesat. Kemudian ada ekosistem omnichannel yang terintegrasi dan barang-barang konsumen, perjalanan dan gaya hidup serta kebutuhan sehari-hari. Kemudian platform yang dipercaya dan memimpin dalam kategorinya, berpusat pada pelanggan melalui solusi dan teknologi inovatif, tim manajemen yang dipimpin oleh pendiri serta berpengalaman, serta bagian dari salah satu ekosistem yang terdiversifikasi paling besar di Indonesia. Untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama ini perseroan tidak dapat menjamin untuk mempertahankan laju pertumbuhan yang telah dicapai selama ini. Risiko usaha perseroan memiliki riwayat rugi komprehensif dan mungkin tidak dapat meraih profitabilitas di masa depan. Kemudian skala usaha perseroan yang saat ini mungkin bukan merupakan indikasi prospek pertumbuhan perseroan di masa depan, serta apabila gagal mengantisipasi kebutuhan konsumen, adaptasi dalam layanan dan atau model bisnis perseroan atau standar industri yang berkembang. Untuk risiko umumnya, ada perubahan ekonomi domestik, regional maupun global yang material, aktivisme dan pemogokan buruh atau kegagalan memelihara hubungan tenaga kerja dan lain sebagainya. Untuk investor sendiri, risiko yang perlu diperhatikan ini kondisi pasar surat berharga yang mungkin mempengaruhi harga atau likuiditas saham yang ditawarkan, fluktuasi signifikan pada kondisi pasar dan ekonomi serta permintaan atas saham dan lain sebagainya. Nah, ini metrik operasional utama karena emiten ini dikenal sebagai salah satu emiten yang bergerak di bidang teknologi atau startup. Jadi ada penilaian-penilaian tertentu atau yang menjadi pembeda dari emiten lainnya. Nah, ini kita bisa dilihat, misalnya ada setiap segmennya ada retail 1P, retail 3P, institusi, toko fisik. Di sini ada yang namanya TPV, GPBD, dan take rate. Nah, untuk total processing value itu ini menggambarkan jumlah nilai produk dan jasa yang dibayar dan dikirim. Terus juga ada gross profit before discount atau GPDP, di mana laba kotor setelah ditambah diskon dan subsidi. Terus juga ada take rate, di mana gross profit before discount itu dibagi sama total processing value-nya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari datanya per 31 Maret, kalau kita bandingkan dari 2022 ke 2021, itu memang hampir semuanya mengalami kenaikan, baik dari TPV-nya, terus gross profit before discount-nya atau take rate-nya di masing-masing segmen. Terus juga ada penilaian lain, misalnya yearly transacting users, di mana ini jumlah pengguna unik yang melakukan sekurang-kurangnya satu transaksi dengan pembayaran tahunan yang relevan. Ada average order value, kemudian ada monthly active consumers. Untuk key financial highlights, ini yang pertama ada neraca keuangan. Kita lihat dari rasio-rasionya per 30 Juni 2022, current ratio sebesar 72,87%, liabilities per aset 51,59%, liabilities per equity-nya ini 106,58%, interest coverage minus 18,4 kali, DSCR itu minus 0,9 kali. Untuk laporan laba ruginya, kita lihat ini per 30 Juni 2022, NPM minus 37,28%, ROA dan ROE masing-masing minus 29,67% dan minus 61,30%. Untuk revenue-nya itu tumbuh 123,76% dan gross profit-nya juga mengalami pertumbuhan 148,59%. Walaupun kalau misalnya kita lihat ini dari tiap tahunnya, baik annual maupun dibandingkan per Maret atau per Juninya, ini dari bottom line-nya atau laba bersihnya memang Blibli ini masih mencatatkan rugi bersih. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk top line-nya, misal per 30 Juni aja,
itu kita bandingkan 2022 dengan 2021 ini mengalami kenaikan yang bisa dibilang cukup signifikan. Dan untuk laba kotornya pun ini baik annual ataupun per Maret atau per Juni ini juga mengalami pertumbuhan. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.